Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kesempatan ini juga kita akan melihat dan mendengarkan bersama debat yang sangat memanas antara Agatha dan para polemikus Islam, di mana para polemikus Islam tercengang ketika Agatha memperlihatkan satu data tentang kebenaran di dalam Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran itu tercatat nama Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan ya, di dalam kekristenan, yaitu Yesus Kristus. Ya, mari kita dengar bagaimana diskusi mereka dan jangan kepanasan, dan mari memberikan komentar yang baik dan positif. Ini dia videonya, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, hidup dan hidup yang kekal. Nah, itu menjadi jawaban bagi pertanyaan dan keraguan saya ketika saya baru terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sebenarnya saya masuk Kristen itu karena kerusuhan Mei 98, peledakan Bali 2002, itu membuat saya lumpuh iman saya dari orang yang begitu cinta dengan keyakinan itu kepada menolak habis-habisan akhirnya. Dan saya harus berserah diri kepada Kristus. Nah, awal mula saya belum kenal, saya belum tahu siapa Yesus itu, nggak tahu persis. Tetapi dibantu oleh pembelajaran saya, sehingga tahun ketiga saya mantap menjadi orang Kristen. Dan saya berjanji kepada Tuhan sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saya serahkan seluruh hidup saya dan apapun yang saya miliki. Jadi itu awalnya ragu, orang saya ini dulu Islamnya wah keras kepala. Saya kasih nama anak saya Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Karena saya harus menjadikan tiga orang ini adalah pemimpin Islam di masa yang akan datang. Saya juga adalah kader pimpinan pusat Muhammadiyah untuk sekolah di Solo. Dan kader itu hanya 2 orang tiap provinsi. Saya dapat jatah dari provinsi NTB. Saya dulu juga calon lurah, Pak. Oh iya. Tapi lurah di antara keluarga saya saja, gitu maksudnya. Iya, haleluya. Jadi nggak mungkin saya jadi orang Kristen kalau dilihat latar belakang itu. Tetapi ayat tadi 1 Yohanes 5 ayat 20 Allah memberikan karunia pengertian. Nah, pengertian ini tidak sama dengan berlogika. Pengertian, sehingga kita ada di dalam yang benar, kita ada di benar dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah dan dia hidup yang kekal. Yesus itu hidup yang kekal. Amin. Sampai sekarang Yesus masih hidup. Tapi tunggu Pak, yang dimakan cacing itu gimana itu? Ya, ini kan aku juga bingung ya, ini antara Isa dengan Muhammad nih. Kenapa yang satu itu dimakan cacing, yang satu kok kagak gitu? Ini kok beda gitu. Saya ngikutin yang nggak dimakan cacing lah. Kalau pakai otak ya, kalau pakai otak, kalau nggak pakai otak ya nggak apa-apa, itu pilihan. Jangan menghujat ya teman-teman ya, jangan nggak boleh. Semangat penjelasan Kak Agatha, penjelasan saya kepada Hendra ya tentu berbuah kebaikan bagi Anda. Silakan Anda ketemu di Pak rumah Saifuddin. Anda. Satu lagi Pak Saifuddin. Saya dikarenakan saya bilang tadi
beragama Islam itu warisan, saya bilang. Makanya saya percaya ya karena memang orang tua saya semuanya Islam. Nah, ditambah selain itu perjalanan hidup saya juga belajar dan lain-lain. Akhirnya saya menimbang-nimbang mana kitab atau petunjuk yang harus saya ikuti. Dan sekarang sampai saat ini saya mengimani bahwa Al-Qur'an itu firman Allah. Nah, setiap kitab yang ada di dalam Al-Qur'an itu saya imani, saya percaya berdasarkan tadi petuah-petuah dari leluhur dan lain-lain. Nah, sekarang saya tanya Pak Saifuddin sendiri yang sekarang sudah berpaling dari Al-Quran ke Alkitab, ke Bible, percaya nggak bahwa Al-Quran itu firman Allah dan tidak bisa dimanipulasi atau isinya itu sudah betul-betul paten, tidak bisa dimanipulasi dan benar-benar isinya seperti itu dari zaman pertama dia turun. Percaya atau tidak? Mantap, paten. Bentar Pak Saifuddin, paten ya. Bukakan dulu. Tadi saya mau bentar ya. Mau memastikan dulu. Anda kan tadi percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah ya. Coba Faslab bukakan dulu Lukas 1. Sorry, bentar Pak. Siapa? Pak Metatron yang kemarin itu saya tunjukkan Lukas itu di mana ya? Surah apa ya? Bang Meta? Lukas yang mana, Tak? Itu loh yang Zakaria bisu. Kenapa tidak dapat berbicara. Lukas 1 ayat. Enggak, di Qurannya. Kalau di Lukasnya saya tahu. Al-Imran 37 kalau nggak sebentar ya. Nah, ini ya, Anda harus percaya. Al-Imran itu. Betul, betul. Bukakan Al-Imrannya. Ali-Imran. Hendra, 37 nanti kalau saya nggak salah. doakan sebelum kamu tinggal. Saya doakan kamu. Al-Imran 41. Bukakan dulu Ali-Imran 41. Ini Anda yakin ini dari Allah ini firman? Ya, ini baru satu aja, sedikit aja, kita tipis-tipis aja kita kasih ya. Quran NU, oke. Quran, iya Quran. Quran NU, you know. Jangan gitu lah aku. Gue ngikutin lu. Enggak, Oke. baca. Dia, Zakaria, berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda atau kehamilan istriku." Allah berfirman, "Tandanya bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Sebut nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari." Kenapa nih, Agatha? Nah, ini dikatakan di sini ya, Zakaria dibikin bisu. Kalau ini adalah wahyu dari Allah, kenapa wahyu dari Allah ini mengutip tulisan Rasul Lukas, kesaksian Rasul Lukas? Lukas berapa Pak Prof? Lukas 1 ayat 37 kalau nggak salah. Tunggu ya, bentar ya. Nah, ini saya curigi ya. Nih, kenapa? Lukas 1 ayat 20. Lukas 1 ayat 20. Nah, coba dibuka dulu. 20. Emang sama ya, Tak? Coba dong, penasaran. Aisyah. Di situ 3 hari. Gak apa-apa, sabar Pak Syarif. Ini saya ambil alih nih ya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai... Ini Muhammad dapat wahyu dari Allah apa dari kesaksian Rasul Lukas? Ini baru satu. Nah, ini kalau Anda mengimani, mempelajari, ini adalah firman Allah. Kenapa firman Allah ini bersumber dari kesaksian Rasul Lukas terhadap Zakaria? Itu loh. Nah, ini baru satu. Buka lagi At-Tahrim ayat 1, sayangku cinta. Oke, guru daku. At-Tahrim 1. Mantap itu. Dicatat ya sayang-sayangku yang di bawah ya. Wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Ini apakah ini wahyu dari Allah atau wahyu dari Tuhan Yesus kepada Petrus? Coba buka. Gimana? Kisah Para Rasul 10 ayat 15.
Rasul Nah, 10 itu. ayat 15. Emang sama ya? Banyak ya Pak Prop ya? Oke. Banyak. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Loh? Ini Yesus ini ngomong berbicara kepada Petrus, dituliskan oleh Rasul Lukas. Apakah wahyu Allah yang di dalam Quran ini bersumber dari tulisan Rasul Lukas yang kata Juma, kata Ripa sama antek-anteknya itu, loh kitabmu itu kitab penyelidikan. Kenapa Kitab wartawan. Quranmu? Ya, kitab wartawan. Kenapa Quranmu berasal dari kitab wartawan? Jadi jangan percaya nggak tahu. Makanya saran saya ya, ini dua aja lah kita spill ya, banyak kali Pak Al-Hadid Prof. dong. Al-Hadid bagus itu tak. Ayolah. Ya udah satu lagi biar 3 Tritunggal ya. Nah, coba buka Al-Hadid ayat 3. Nah, ini nih. Ini sesuai nama saya. Set. Nah, Oke. Al-Hadid ayat 3. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zuhir, maha batin. kok jadi maha sekarang ya? Awalu, dialah yang awal dan yang akhir nih. Al-awalu Jadi, wal akhir. Yang awal dan yang akhir. Nah, emang ada tak? Nah, ini kenapa dicontek juga tulisan Rasul Yohanes. Ya, di dalam Wahyu 1 ayat 17, akulah yang awal dan yang akhir. Ini perkataan Yesus langsung. Ini Anda ini dapat firman dari Rasul Yohanes kah? Apakah Yohanes adalah Allah? Apakah Lukas adalah Allah? Nih. Oke, Yesus berkata. Nih, Yesus berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang... Udah cukup. Udah 3 aja. Nah, Astagfirullahaladzim. Anda kalau memang belajar, Bung, ya, Anda kalau memang belajar ya, jangan belajar hanya dari satu sisi saja. Coba pelajari. Ya, saya tahu Anda memang beragama dari warisan orang tua Anda. Tetapi, ya, di mana dikatakan Pak Prof, ya, kalau kamu dalam keraguan-raguan, tanyakanlah pada ahlul kitab. Yunus 94. Nah, itu mungkin Anda tidak ragu karena Anda sudah percaya bahwa kitab Anda itu sudah yang paling benar atas kesaksian satu orang. Kalau kitab kami kan atas kesaksian banyak orang, yaitu para nabi dan para rasul. Gitu. Itu satu ya, yang paling membuncah dari segala logika yang ada di dunia ini. Bisakah Anda percaya akan perkataan nabi yang mohon maaf lahir batin, yang menggauli budak, nikahin bocil, yang Prof, jual beli budak, yang kalau kita lihat ya bro ya, amoral sekali sifatnya. Saya sebelum baca dia punya buku atau karya, saya akan lihat latar belakang penulisnya. Itu yang paling logis. Saya tidak akan mungkin mengatakan, wah ini motivasinya bagus, tetapi kelakuannya brengsek. Nah itu, kalau mau pakai logika itu bro. Saya juga nggak akan pernah percaya omongan orang yang biasa nipu, yang sana sini ngalur ngidul nggak jelas, terus dia bilang, oh saya dapat ini. Saya nggak akan percaya. Itu logikanya manusia. Sekian dan terima kasih. Lanjut Pak Saifuddin, tadi Bu Agatha sudah terang benderang menjelaskan Al-Quran itu begini, ada ayat apa dia tunjukkan, tafsirnya dia begini, kan begitu ya, tadi udah dijelaskan sama Bu Agatha. Dikit bang, Cuma dikit bang. ini Bu Agatha, sayang sekali, tadi saya dari awal sudah bilang, saya belum tahu Kristen dan Islam pun dari keturunan. Dan saya nggak berani menafsirkan Al-Quran karena saya bukan ahlinya. Saya juga nggak berani menafsirkan Bible karena saya juga bukan ahlinya. Makanya untuk Bible saya serahkan ke Pak Saifuddin. Silahkan nanti apa ayat-ayat yang perlu ditafsirkan saya akan mendengarkan dengan baik. Dan saya kira Ibu Agatha tidak cukup kompeten untuk menafsirkan isi Al-Quran karena Ibu Agatha bukan orang Muslim. Akan multitafsir. Gini Pak. Saya nggak pernah nafsir kok. Saya nggak pernah nafsir Pak. Saya cuma baca Pak. Nggak ada penafsiran di sini Pak. Saya nggak ada nafsir. Anda pun tidak perlu menafsir di sini. Anda paham nggak sih?
paham. Nah, Jadi gitu. firman Allah itu kalau ibu baca bahasa Indonesianya itu belum mewakili arti yang sebenarnya. Itu yang saya pahami. Makanya perlu ada ahlinya yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bahasa Arab seperti itu. Jadi kita tidak berkompeten untuk menafsirkan ayat-ayat itu karena memang kita bukan ahlinya. Dan yang saya tadi tujuan saya masuk ke room ini, saya hanya bertanya kepada Pak Saifuddin yang saya percaya dia paham di agama Oke. Kristen, kan Oke. begitu ya. Saya tambahin Pak dulu. Saifuddin. Oke, gimana? Ya, jadi maksud saya tadi kan saya minta penjelasan terkait Tritunggal itu. Sedangkan Tuhan itu kan Esa. Jadi di agama Kristen kan ada 3. Ya mudah-mudahan penjelasan Pak Saifuddin bisa masuk ke akal pikiran saya kan begitu. Di sini kita sama-sama belajar Pak Saifuddin. Ya, saya juga sedang belajar. belajar. Nah makanya Saya silahkan belajar. Bentar, oh tadi dia nanya Tritunggal, Maimat. Dia tadi nanya Iya. Tritunggal. Iya, Oh, nanya Tritunggal, nanya Kak. Tritunggal sama saya. Tadi saya kelewat, saya nggak membaca itu. Saya yang terakhir saja. Oh, Anda mau Oke. tahu Tritunggal? Oke. Nah, nanti dulu. Siap, sabar ya. Tritunggal itu satu Allah, bro. Nih, bisa mendengar suara saya yang indah dan imut seperti Aisyah, Humairah? Wah, bisa. Imut Oke. sekali. Ya, Jadi, silahkan. Tritunggal itu adalah satu Allah dengan 3 realita berbeda. Sama seperti saya juga Tritunggal, bro. Kenapa? Saya Tritunggal, 3 dalam 1, 1 dalam 3, karena saya terdiri dari pikiran, roh, dan tubuh. Kenapa saya membawa analogi yang paling logis ini? Karena manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Jadi Allah yang Esa itu, yaitu Bapa, memiliki firman dan roh, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Buka Paslap 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, inilah Allah kami itu. Siapa dia? Bapa. Bapa yang dengan firman dan rohnya menciptakan langit dan bumi. Nih, Tritunggal itu simpel nih. Jadi kami itu punya satu Allah. Ini Rasul Paulus yang jawab. Ini Rasul Paulus yang menulis ya. Kalau nggak percaya, ini adalah perkataan Rasul Paulus. Lalu kita lihat, Musa juga bilang Allah itu adalah Tritunggal. Kejadian 1 ayat 1-3, Paslap. Ini yang saya katakan tadi. Jadi Rasul Paulus mengajarkan satu Allah, Musa juga mengajarkan satu Allah dengan realita firman dan roh yang satu di dalam Bapa. Nah ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang dan berfirmanlah Allah. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi melalui Abi, buka mute-mu. Kau pun lupa buka mute. Wah, tua. Abi Saiful. Buka mute-mu itu, Abi, nggak ada suaramu. Gitulah. Jangan lagi itu tak gurundako itu Abi itu. Aduh. Mana dia tadi? Nggak bisa, dia IQ-nya langsung tengkurap di kuburan. Bukan Nah, rebahan, dulu- bukan jongkok. Dulu waktu Dia itu terima itu. Aduh, Kak Agatha itu galak banget. dulu waktu Goblok, orang udah dibilang 1 kok 3. waktu sambil kata kisah aku belajar ini. Oh gitu. Buku Saifuddin Ibrahim. Waduh. Ada fotonya lagi mana ya? Oh, Itu saya menulis buku itu. Itu buku itu 150 Muslim terima Yesus tuh. Itu kok diedit mukanya kok masih muda yang ini udah almarhum nih. Ya betul. Dulu Abi bilang itu apa? Muka onta. Apa namanya? Insan muka onta katanya. Memang mirip sih. Memang mirip sih. Insan bukan bisa jadi. Gini ya Abi, saya tidak berharap Bapak tadi itu masuk Kristen. Nanti nggak ada Islam yang mukul lawan. Janganlah semua murtad. Aduh, tolong janganlah. Nanti kaki Allah nggak ada yang nemenin. Buka Faslap. Tapi jejak-jejak Tritunggal tuh masih kelihatan di Islam ya, yang mereka kopas. Karena kalau wudhu ya mereka sama seperti orang ortodok ya. Kita kan basuhannya 3 kali ya tak ya. Kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh. Mereka juga basuhannya 3 kali. Kalau ditanya nggak tahu itu, iman kosong. Iya. Nah kalau Abi mungkin tahu nggak kenapa Abi mereka 3 kali basuhan itu Abi? Kalau wudhu. Iya sama, saya nggak mendapat penjelasan bahwa itu
Tritunggal atau apa. Ketika itu pokoknya main 3 aja. Pokoknya kata Nabi 3 ya 3. Cebok batu pakai 3 ya 3 juga. Satu bukannya teh kering ya. Ini ya ada yang Tadi menjelaskan penjelasan ke Kak Agatha bahwa tadi bisa nggak dipercaya Al-Quran itu wahyu Allah. Nah ada 2 mungkin sudah tahu ini di room ini Kak Agatha sudah tahu ada 2 ayat menyatakan Quran itu perkataan Nabi. Buka surat ke-69 ayat 40. kasih Pak Prop kerja kok Pak Prop udah 400 koin mau cepat. Astagfirullah. Bentar. Buka dulu. Bentar. Surat 69 ayat 40 ya. 69 Al-Haqqah Tolong abang yang tadi jangan murtad, tolong nanti kami nggak ada kerjaan. ayat 40. Ini tanda dalam kurungnya ini. Sesungguhnya ia dalam kurung Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Ini kata yang diturunkannya nggak ada ya? Ditambahin itu. Iya. Yang benar innahu sesungguhnya hu itu Quran la qaulu rasulin karim benar-benar perkataan Rasul yang mulia. La qauli rasulin karim. Jadi Quran itu bukan wahyu dari Allah kalau begitu. Kan Quran itu omongan kanjeng. Oh, dari siapa? Rasul. Iya, dari Rasul. Rasul Lukas. Jadi bukan Rasul bukan dari Lukas. ini. Rasul Lukas. Lukas loh. Apa? Nggak salah Berarti- memang dari Rasul Lukas. Berarti Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad gitu. Nah, jadi tidak benar kalau mengatakan itu dari langit bumi dan apalagi Allahnya tidak bisa dibuktikan dan Jibril yang membawa ayat itu turun itu tidak ada satu sahabat, satu manusia pun yang menyaksikan dengan mata kepala bahwa memang Ada domba, 5 domba. Bukan itu Ka'bah. Astaga. Oh, Ka'bah, sorry. Itu Ka'bah, bukan. Oh, jadi tidak ada saksi mata bahwa Jibril itu membawa kitab itu. Nah, yang menyerempet itu bukakan saya surah ke-33 ayat 53. Nah, biar Al-Azab sekalian ini pasti. aja. nah loh. Favoritnya Prof ini ya. Waduh. Ayat gacoan. Oh ini, oh iya. Ayat berapa? Al-Azab 53. Oh 53. Loh mimpi lah. Oh mimpi tak? Bukan mimpi nih. Oh, coba penisirin. 53 ini hijab bukan ya? Artinya saja. Oh iya hijab ini. Hijab ini mah. Oh iya permintaan Umar ding lupa. Bentar. Bukan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa. Oh iya ini habis kawin ya, ngusir tamu ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali jika kamu diinginkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak, dalam kurung makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, dalam kurung Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, dalam kurung istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelahnya, dalam kurung Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Wah, Nah, yang diambil bagian terakhir. ini sungguh. Janganlah Agak menyakiti posesif hati. ya.
Bentar, mana tadi? Janganlah. Oh ini nih. Dan Janganlah tidak boleh menyakiti kamu. hati kanjeng. Ya. Dengan menikahi istri-istrinya setelah dia meninggal. Selama-lamanya. Aduh, kasihan banget Aisyah. Selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah ini wahyu dari langit? Kok begitu pedulinya Olo SWT Asisten. menjaga perasaan kanjeng itu, menjaga perasaan kanjeng, cemburu sosialnya karena nanti istrinya akan dikawini oleh laki-laki lain. Astaga. Kok aneh? Dan mengatakan bahwa mengawini janda kanjeng dosa besar. Masya Allah, Bekas astagfirullahaladzim. orang adalah hakku. Bekasku tidak boleh diberhak orang. Ini nggak masuk di akal juga. Yang ini juga ya. Yang atas itu Jadi- loh. Ini loh Allah. Enggak, Urusin yang penting dapur yang di ya. bawah itu, Profesor. Urusin Yang dapur itu penting yang penting itu bagian di bawah itu untuk dipukulkan kepada dia apa benar ini dari Tuhan, gitu loh. Tunggu, Abi, kanjeng itu ini ya baju ya? Buat ngaitin baju ya? Anjing. Kami itu Oke. baju. Oke. Berarti tadi kesimpulannya bahwa ayat ini nih rancu kalau memang dari Allah ya. Sehingga memang memperkuat Al-Haqqo ayat sorry. Ya, Al-Haqqo Iya. ayat berapa tadi? 40. 40 ya. Nah, itu boleh dicatat itu. Oke. Ini sisi kita pukul itu sudah punya ilmu itu. Catat Nggak dulu. mungkin itu wahyu. Wahyu dari mana? Aduh, ini Lalu ini mengatakan- bahaya nih kalau sekalinya murtad terbongkar semua. Astaga Tuhan. Aduh, ada telepon. Bahaya. Wah, ditelepon mabes. Ditelepon kanjeng nggak? Kanjeng. Wah, senang kalau kanjeng itu saya kelelepin. Kanjeng. Tolong ya. Ikut kemana? Orang kita nggak mau kemana-mana. Oke, Iya, ya, selamat siang Pak. Silakan di Pak. sini aja. Begini nih, saya kan terus terang aja saya Muslim, tapi istri saya Kristen. Itu udah 27 tahun. Fine-fine aja tuh masalah agama. Kenapa ya? Gitu aja pertanyaan saya. Situ aja yang keras kepala. Jadi nggak tahu. Oh, Sekarang enggak, saya tanya. enggak, gini. Hakikatnya agama itu, ya, iya. Kenapa Pak Saipudin? Kenapa kamu kok masih tetap bertahan, tetap mengikuti bahwa penjelasan saya dari tadi, kamu tetap keras kepala dan tetap bertahan dalam keyakinan kamu yang dulu? Oh, enggak, bukan keyakinan saya yang dulu, masih tetap sampai sekarang saya orang Muslim dan istri saya tetap Kristen sampai sekarang. Enggak ada Wah, masalah. Iya. Jadi Ya memang nggak ada iya, masalah. Jadi yang menjadikan istri masalah kamu juga apa ya Pak mengingini Saipudin? kamu kan? Kenapa? Istri kamu nggak ungkit-ungkit Saya- agama kamu kan? Enggak, jadi begini, saya punya ipar 2 orang, laki-laki pendeta semua. Pak Budiman Tandiombo itu orang Toraja, dan Runga Tandiombo juga orang Toraja. Itu dua-duanya itu kakak ipar saya pendeta. Dan saya setiap hari ngobrol, selalu berdiskusi, tapi kita tidak masuk ke wilayah-wilayah untuk mempertentangkan satu agama dengan agama yang lain. Jadi Ini gitu bukan aja. Saya tertarik mempertentangkan. aja ngelihat diskusi ini. Ini melakukan harmonisasi supaya orang sampai kepada satu titik hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus akan membawa kita masuk surga. Hanya lewat Yesus Betul. Kristus masuk surga. Betul. Percaya? Dan itulah keyakinan. Percaya, istri saya kan percaya. Tapi untuk saya kan itu belum. istrimu, tapi kamu Ya enggak lah, saya kan punya iman sendiri. Imam saya kan ada sendiri. Iya, makanya Jadi saya tanya, nggak usah kenapa dipertentangkan. kenapa? Bukan pertentangkan. Ini melakukan Kenapa, Pak? harmonisasi.
Karena Iya, hidup di harmonisasi. dunia ini hanya sebentar. Jadi Iya, kita tidak betul. bisa mengatakan fine-fine aja. Kalau Iya, kamu lantas mengatakan kita cari bisa, apa? Saya malah bingung gini, Bro. Anda mau ngapain di sini? Yang mau Anda Ya, pertanyakan? saya tidak mau ngapa-ngapain, saya cuma menyimak. Ya apa salahnya sih menyimak? Iya kan? Enggak, jadi Kan apa nggak yang dari kamu narasikan itu Oh, apa? jadi Poinnya jadi nggak saya nangkep. akan narasikan masalah agama, masalah kitab suci masing-masing agama dan keyakinan masing-masing orang itu adalah hak asasi mereka. Kalaupun iya kan, kalaupun Oke, ada coba yang bukakan Faslab tergugah yang kalau hatinya. mengganti agamanya dia. Nah ini. Oke. Enggak, saya enggak ada begitu. Enggak ada begitu Enggak saya. ada. Ada. Udah. Ya, siapa yang mau Coba gini ya, Bro. agama? Oke, gantian ya, Bro. Kamu kan lagi mau pamer. Saya dengan istri saya beda agama, fine-fine aja. Iya, karena lu nggak tahu agama lu. Dan istrimu pun nggak tahu apa agamanya. Nggak ngerti, nggak mengenal. Bukakan Faslab. Nah, Udah. ini. Nah, karena hadis ini. Enggak bisa menjustifikasi kayak gitu Oke. dong. Dari Sabar, itu- kamu Anda tahu bukan nggak ini? Tuhan. Nggak apa-apa. Kalau Anda kamu bukan tahu Tuhan. agamamu, buka Faslab. Bentar. Nih ya, jadi di dalam Islam seperti ini, Bro ya. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah ini adalah hukum di dalam Islam. Nah lalu kalau kamu bilang, Tapi kan tidak ada yang sabar, tidak ada yang sabar. mengganti. Kalian ngapain kayak gini? Bukain At-Taubah. Saya yakin kamu nggak pernah baca At-Taubah ini, makanya kok nggak ngerti. Kamu belum menjadi Islam yang kafah. 29 atau 123? Mana aja sama itu. Siapa yang tidak beriman kepada agama Allah itu loh dan hari akhir itu. Oke. 9 ya. 29. 9 itu. Nah, nih, saya yakin kamu nggak tahu agamamu, makanya kau fine-fine aja. Kenapa? Yang kau cari itu apa? Iya. Ya, dunia. Ya, saya Ya, cari itu apa? ketenangan Maaf, sabar. Ketenangan Yang kau hidup. cari itu paling ngewe dan bisa makan, itu aja. Karena kau bertahan untuk itu. Nih, tetapi Oke. kalau kamu menjadi Islam yang kafah, kamu harus silakan Faslab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kok Tidak kamu nggak mengharap. perangi sih istrimu? Kamu belum menjalankan Ngapain? agama Allah. Ngapain? Agama itu cuma baju. Diperintahkan sama Allah. Makanya saya bilang, sebentar. Makanya saya bilang kau tidak kenal imanmu, makanya kau fine-fine aja dengan fine-fine istrimu. Kenapa? Betul. Karena kamu pertama, Nah. kenapa kamu tidak mengganti agamamu? Karena kalau mengganti agamamu kau akan dibunuh. Itu hukum Islam. Yang kedua, kamu ini nggak mengenal agama. Kenapa? Karena kamu belum memerangi orang-orang kafir di sekitarmu. Sekitarmu mana? Bini kau. Kau perangi deh. Ngapain? Terus kau suruh dia bayar jizya. Kalau kau menjadi Islam, kau harus melakukan ini. Masalahnya kau kan nggak Islam. Betul nggak, Bi? Nih. Benar. Betul. Biasa aja tuh. Biasa aja tuh saya. Wahai orang-orang beriman atau Islam, Iya. perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Iya, yang mau perang. Kalau saya nggak mau. Loh, emang itu perintah sama Allah? Tunggu. Itu Apa Allah terserah. memerintahkan? Wahai orang-orang yang beriman kan? Berarti kamu nggak beriman. Berarti dia nggak beriman. Nggak beriman deh. Kalau cuma beriman tidak beriman, Jangan bilang kamu beriman kepada Allah. Karena yang Saya nggak disuruh di rugi. sini adalah orang beriman. iya nggak rugi saya nggak dianggap beriman. Udah, makanya. Buat Ya udah. apa? Ya, Nah, saya kan kau cuma sebenarnya ngomong. ateis yang pura-pura bukan Islam. Kau itu ateis yang pura-pura Islam kau. Kau bukan Islam, Dek. Malu Islam aja. Bikin malu kau. Sok-sokan. Sini. Itu Fine-fine kau. aja. Ya fine Bukan lah surat. orang yang kau nggak punya agama, kau ateis. Buka surat ke-47 ayat 4. Mampus kafir lah kau. Mama. Bentar. Dulkomeng. Apa? Oke, sebelum ke tempatnya Abi, saya mau kasih ada satu lagi ya. Aku makanya tadi mau nanya sebetulnya istrinya udah dirantai belum gitu. Kenapa? Karena di Bukarin 191 dikatakan gini, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang diutus kepada seluruh manusia. Qiyas Al-Imran 10 kata Abu Hurairah. Sebaik-baiknya manusia untuk manusia adalah kalian membawa mereka dengan dirantai hingga mereka masuk Islam. Aduh, ini istrinya dibawa ke pet shop atau gimana ini? Bang rantai dulu ya, Bang Daeng rantai dulu binimu itu.
dirantai bang, dirantai dong. Emang ajaran iblis emang. Si Daeng ini udah malu ya. Udah dirantai belum? Kenapa? Istrimu udah dirantai belum, Daeng? Udah dirantai belum? Kenapa harus dirantai? Jadi kalau saya mau pakai dia gimana? Itu loh. Ya enak kan dirantai. Iyalah, enak. Mau saya rantai kayak kalau mau masukin kolam renang. Wanita-wanita Ya urusan Kristen. saya. Diam dulu kau. Ketawamu nggak Diam, enak suara. Daeng. Kayak orang Twitter aja lo. Coba Pak Saifuddin sama Mbak Agatha. Diam dulu Basuki. Aduh, sebentar dulu. Sebentar. Cerewet. Ini himbauan buat cewek-cewek Kristen di luar sana ya. Kalian jangan melihat orang dari fisiknya, tapi ketahui juga ini ajaran mereka. Lihat ini, sohi apa enggak? Sohi ya. Coba klik sohinya. Menurut Prof Metatron. Nah, Hohe. ijma ulama. Ini kesepakatan ulama ya. Jadi nggak boleh ditentang. Oh, hohe. Kalian kalau mau menikah dengan Islam, ini diperbolehkan dirantai. Nih. Apa bedanya kalian sama topeng monyet? Lihat. Sarimin. Iya, mau nama kalian Gloria, ya Elizabeth, Maria. Nikah sama Islam, kalian jadi Sarimin namanya. Rantai bang, rantai adik bang, rantai bang. Dirantai, dipukul, dikurung, sampai meninggal. Astagfirullah, untung pacarku udah nggak Islam lagi sekarang ya Allah. Insya Allah. Ya, silakan. Tapi ini yang terakhir ya. Baginda kan itu sangat memuliakan wanita, betul nggak Pak Saifuddin? Iya. Betul ya? Kasih dulu mereka faslap nanti. Paslap sabar, paslap. Oh, Jangan kasih over. dulu. Astaga. Oh, Silakan, silakan. Lanjut. Lu gila-gila hadis soalnya. Memuliakan apanya? Silakan Pak Saban Dava. Silakan. Pak Saban Saban. hari. Ya, baik gini. Ya. Kita besarkan dulu ya biar kelihatan juga. Wih. Tafadol, Pak Saban. Ya. Kita tahu bahwa Yesus Tuhan. Tapi di saat disalib masih minta tolong. Nah, ini saya sendiri pun bingung. Lah kamu percaya nggak Yesus Tuhan? Udah Pak, itu aja Pak. Ya masih percaya sih, percaya. Cuma kalau Tuhan kan berarti dia tidak bisa minta tolong. Dia Maha Pencipta. Tuhan kan Maha kan. Oke, Lah, dalilnya di mana lu Pak? orang Islam apa orang Kristen? Nggak apa-apa. Di mana Pak dalilnya Yesus minta tolong Pak? Coba boleh saya lihat? Itu di papan salibnya. Nggak ada dia minta tolong. Pas disalib ada paku papannya itu. Bahasa Apa di Ibrani. dalam paku papannya? Minta tolong gitu. Heli apa itu? Nah, bahasa Ibrani pokoknya. Nggak ada Pak, dia minta tolong Pak. Coba. Dalilnya dong, nggak jelas sih Pak. Oke, saya bisa buktikan Allahmu yang minta tolong gimana? Pengetahuan Kristen nggak tahu dalil itu. Antah berantah turun. Udah gue buka tak? Gue tahu orang pikiran lo. Nah, justru ini Pak, yang saya tanya itu yang minta tolong ini kenapa Allahmu? Nih. Ini. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allahnya orang Islam. Kenapa Allah minta tolong? Tulisannya itu udah heli apa itu? Ini Itu baru bahasa Ibrani benar-benar. itu arti. Coba kalau ini tolong bahasa Sabar. artikan bahasa heli-helinya itu. Loh, kok sekarang ngamuk? Di mana Yesus mengatakan minta tolong? Nah, ini baru jelas-jelas menolong ya. Kalau kalian menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Ini baru minta tolong. Kalau Yesus, Dan Yesus mana sendiri dalilnya? pernah dirinya Mana Tuhan. dalilnya Yesus minta tolong? Coba dibuka kameranya, tunjukin data dong kayak kita. Nah, ini Allah yang minta tolong atau Yesus yang minta tolong? Coba.
Yang minta tolong Allah ya. Silakan Pak. Di mana Yesus minta tolong? Ayo. Anjay, cepet kali Pak muntah darah. Harapanku agak bertahan lama loh Pak. Belum disebutin 1, 2, 3 sampai 10. Udah KO. Ya, nggak ada Yesus minta tolong. Kok kira dia botol kayak itu yang di surah tadi. Alhamdulillah. Tabrak Ya Allah. Allah. Tabarakallah. Aku bilangnya tabrak. Tabrak aja. Orang kalau dengar Agatha ini kesel loh. Saya aja kadang kesel Pak temennya Pak. Ya kalian harus kesel sama seperti umat-umatnya ini kesel kepada Kanjeng. Umatnya ini kesel kalau kanjengnya itu diomongin. Kanjeng. Silakan relax. Mudah-mudahan nggak relax ya. Abi mau belajar terus sama Agatha supaya nanti kalau Abi buka room sendiri nanti sudah pinter gitu. Mantap. Silakan umat Kanjeng. Iya, ngomong-ngomong masalah pintar tadi. Kita uji dulu kepintarannya. Iya. Mana ada orang Kristen yang pintar? Yang pintar itu Islam. Mana ada? Ada. Yang pintar itu orang Islam. Mat, Itu ingat saya ya Mat, ngirisnya tipis-tipis Mat. Oke, Jangan gue ready langsung. Gua bacok ready. ya hancur kayak tadi. Ya, kalau- Tipis-tipis iya, bikin. Karena gue brutal Logika kan. gini. Brutal. Kalau orang pintar, ada Minum tolak angin ya? manusia. Minum tolak angin. Kalau orang bodoh kerokan ya? Iya. Tapi kalau umpamanya orangnya pintar, pasti dia tidak akan mau menjadikan manusia jadi Tuhan. Betul nggak? Iya, betul. Nah loh. Gas. Masuk perangkap. Gas, Mamat. Nah, ini siapa yang menuhankan manusia? Yeah. Nasai 2111 ya, kita lihat. Sai. Set. Nabi bersabda, sesungguhnya kita atau Islam adalah umat yang umi buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. 1 bulan itu begini 3 kali hingga begini begitu. Ini Pak, ini goblok nih Pak namanya. Jangan, nggak boleh pintar ya, Dik ya. Nggak. Ini deh. Ya, orang Kristen itu memang harus goblok. Sampai biasanya kan yang menjadikan manusia sebagai Ini, Tuhan Pak. itu ciri-cirinya biasanya ya. Ini dalil. Coba, orang pintar itu pasti menuhankan Allah yang jadi manusia. Orang bodoh itu pasti menuhankan Allah yang nggak ada. Yang nggak ada kok dituhankan, ini lebih goblok dari yang goblok kan? Dia begini Mbak Agatha, jika Tuhan itu telah berwujud, Di mana dalilnya Faslap? bagi Faslap manusia, taat apa kepada tuh? Allah, taat kepada Nabi itu di mana sih, Abi? Oke. Nah, ini kamu sedang menuhankan. Sabar, kau menuhankan manusia ini. Kanjengmu ini manusia tidak. Ini kau yang menuhankan manusia ini, kanjengmu ini. Itu di surah. Ya, kalau kita nih umpamanya tidak. Tapi tunggu dulu, arti menuhankan Sabar, taat kepada Allah sama dengan taat kepada Nabi. Di mana itu Abi? Dalilnya. Ya Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Mingkem. ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Karena yang Lupa namanya ayatnya di mana? orang yang mendapatkan petunjuk Di dari mana Allah ya? dari Allah, Taat kepada kita harus Allah mengikuti sama dengan dia. taat kepada Dalam Nabi. yang benar Mbak Agatha. Gue Ya lupa. kan kamu definisi goblok kan itu menuhankan manusia kan. Nah ini. Nih, sabar ya. Dapat Faslap. Alisa 59 bisa nggak? Itu kok hitam itu. Coba. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Oke, taat kepada Rasul. Sudah dijelaskan Yusuf tadi. 41. Mentaati Yusuf Rasul 41. karena kita mengikuti Allah.
Saya 41. mengutus tadi pamannya Bukan. Rasul tadi Bukan. menyampaikan satu kebenaran, maka kita Anissa 80 bro. itulah suatu kebenaran itu. Anissa Tapi 80. kalau manusia yang jadi Tuhan ini harus Betul. kalau kita berakal ya. Coba baca ya Dik ya Qurannya ya. Set. Baca sayangku. Oke. Siapa yang menaati Rasul atau Muhammad maka sungguh telah menaati Allah. Buset, Muhammad Oke. Allah. Bisa nggak kamu taat kepada Allah tidak menaati Muhammad? Dan gini Mbak. Bisa nggak? Lu kok kan gini? Ini kamu menaati Allah sama dengan menaati Rasul sama dengan menaati Allah. Kamu menaati manusia loh ini. Kamu taat nggak kepada Rasul? Kamu sudah taat kepada manusia. Yang menuhankan manusia itu kau dek. Kau mempersekutukan lo. Tuh, saya tanya. Orang yang mendapatkan Rasul petunjuk, itu manusia kita tidak? harus mengikuti dia. Saya tanya, Rasul itu manusia tidak? Apa gimana? Rasul itu manusia tidak? Iya, manusia. Loh, kamu sudah harus mentaatinya. Kamu menuhankan manusia. Oke, tangkap ambulan ya. Udah menuhankan manusia itu. Jadi jangan mau ya kita dikatakan menuhankan manusia. Yang menuhankan manusia itu mereka. Nah, taat kepada Allah, Rasul sama dengan taat kepada Allah. Rasul manusia. Lah kau menyembah apa? Nah, terima itu pasien kalian. Yang di bawah. Tunggu. Aku nanya sama yang di bawah. Apakah sudah penuh? Coba. Halo. Apa kata yang di bawah? Cukup. Oh. Apakah sudah penuh pasiennya? Udah bilang cukup semua yang di bawah. Astaga. Astagfirullah. Ya, jangan mau dibilang kita menuhankan manusia. Yang menuhankan manusia itu kalian. Silakan. Murid Kanjeng. Saya mau bertanya nih Silakan. ke ini Pak Saifuddin. Mangga. Apa sih yang bisa bikin dia yakin hingga masuk ke Kristen? Yang kita tahu kan latar belakang Pak Saifuddin ini kan seorang ustadz nih. Nah, saya hanya pengen tahu aja apa yang membuat dia yakin sehingga bisa masuk ke Kristen. Itu aja sih. Saya mau tahu dari Pak Saifuddin langsung. Kalau sekedar mau tahu saja, ikut dong. Enggak mau kalau kamu tidak tahu. Nonton di YouTube saya, kesaksian saya, buku-buku yang sudah saya tulis. Gak mungkin saya langsung ikut dong, kan pengen tahu dulu nih. Apa yang Kira-kira pertanyaan kamu itu mengarah kemana supaya saya bisa menjelaskan? Ini ada. Gimana ya? Cuma pengen tahu aja. Nah, Pengen tahu aja sebenarnya kenapa seorang guru Al-Quran, guru hadis, lalu masuk Islam begitu, masuk Kristen gitu? Iya, maksud saya gitu. Apa yang bisa, apa yang untuk menceritakannya awal mulanya, tetapi saya percaya dengan Isa Al-Masih Yesus Kristus itu karena begini, saya melihat orang-orang Kristen itu suka toleransi dan damai, baik pula. Beda kan Anda bergaul dengan orang Kristen dengan orang Islam, tetanggamu orang Kristen dengan tetanggamu orang Islam. Bohong, Abi bohong. Jadi Saya gini, penghujat. Pak, gini. Bohong. Jadi gini, tadi kan Bapak juga bilang bahwa orang Kristen toleransi, kami juga Islam toleransi juga loh. Kami tinggal di Maluku Utara ya. Di sini berdampingan juga sama orang-orang Kristen, Nasrani. Nggak ada masalah apapun. Toleransi, saling menghargai. Kerusuhan Ambon itu kamu kok bohong juga ya? Gini Pak, kalau masalah ungkit tentang kerusuhan Ambon itu bisa dikatakan ada juga dalam politik.
Nah, sehingga bisa terjadi seperti itu. Nggak usah Yang ada banyak ngomong. Kalau enggak. begitu itu kan di Galela. Saya pernah ke Ambon, pergi kemana-mana. Itu dulu. Sekarang yang Ternate Tidore. kalau dulu kalau Bapak bilang tentang kerusuhan, iya. Tapi kalau untuk setelah itu sekarang damai-damai aja Pak kami di sini. Nggak ada tentang saling menghina begini-begini nggak ada. Dari baik-baik, damai dengan saudara Muslim itu sama dengan menyimpan bara api suatu saat akan meledak. Itu sama dengan BOMMM waktu. Kenapa? Karena Anda itu diperintahkan untuk bikin ngek leher orang, untuk memisahkan leher orang dari badannya. Sebelum saya terbang ke Amerika, saya itu pergi ke Kao. Baru saya terbang ke Ternate, baru balik ke Manado. Itu di Kao itu saya khutbah di GBI. Mereka dalam keadaan takut, betapa ngerinya bertetangga dengan orang yang beragama I. Tetapi saya mau bilang, masalah toleransi dan damai itu nggak usah diajarkan kepada orang gereja. Tunggu Pak, jangan tanya dulu. Abi, Bebek, ya. tanya dulu sama dia. Dia boleh nggak mengucapkan selamat Natal sama kita? Ucapin selamat Natal. Haram Jawab nggak? gitu. Jawab tuh, boleh nggak secara iman lu? Ayo. Kalau setahu saya Nggak, kalau haram nggak, boleh atau enggak gitu aja, nggak usah banyak ngomong. kalau mengucapkan selamat merayakan hari raya ya kalau untuk kami ya gitu. Boleh nggak mengucapkan Jadi selamat gini Natal? sabar, tunggu dulu. Itu doang kok. Saya mau Hari raya. tanggapi dulu nih tentang yang tadi Pak Ibrahim bilang kan kalau Islam tidak mengajarkan toleransi, hanya Kristen aja. Kami di sini Pak aman-aman aja Pak sebenarnya, damai. Iya, aman-aman saja. Tetapi kamu harus tahu sejarah Kanjeng itu, ketika dia di Madinah, ada 5 suku Yahudi dan 1 suku Nasrani, Bani Najran. 5.000 orang itu dibikin ngek dalam semalam. Langsung ngek gitu. Dalam semalam. Nggak Ngek, usah bukan panjang-panjang. dalam semalam. Gak usah Untuk panjang-panjang beberapa itu. hari. Tanya aja dulu Abi, dia boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Itu aja dulu kalau emang kalian Halo. toleransi. Jawab itu, jangan tanya. Saya nggak bilang bisa atau nggak bisa ya. Yang saya ucapkan setiap kepada saudara Nasrani untuk selamat merayakan hari raya aja nggak. Toleransinya memang nggak ada toleransi iman. Kalau nggak ada toleransi, kalau nggak ada toleransi, jangan bilang nggak ada toleransi, bukan. Ya udah, boleh nggak kalau kamu memang mengucapkan selamat Natal? saya nggak bilang nggak bisa, saya cuma Ya nggak udah, mengucapkan. kalau nggak bisa jangan ngomongin toleransi di sini. Ngomongin toleransi aja. Ya, kanjengmu nggak mengizinkan kau mengucapkan selamat hari Natal atau selamat hari Paskah deh. Ada dalilnya. Silakan, kanjeng. Ya Kanjeng. Rasulullah bersabda, janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani perihal memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Toleransi ya, kanjeng. Toleransi itu kanjeng. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaan kamu yang meminta jawaban saya itu, apakah kamu menginginkan saya masuk Islam lagi? Itu semua tergantung dari Bapak, nggak bisa tanya ke saya. Bukan. Kalau saya masuk Islam lagi, kamu senang nggak? Jawab. Ya kalau gini Pak, maksud Bapak nanya kayak gitu? Hah? Iya, maksud Bapak nanya kayak gitu,
Enggak, saya mau menguji hatimu itu loh, mentalmu itu loh. Gini loh Pak, Bapak mau masuk Enggak balik usah ke dijawab, iya senang kalau saya masuk Islam lagi, senang nggak? ya saja jelasin dulu dong. Nggak bisa langsung bilang jawab iya. Gini Samu. Gini. Gimana? Kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat nggak sama laki-laki itu? Bingung lagi Apa? kan? Gimana? Sorry. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat nggak dengan laki-laki itu? Waduh, kalau kawin di 6 tahun mah itu di bawah umur Pak, nggak hormat. Nah, carikan hadisnya. Bentar Bi, tadi Abi bilang apa? Kan Abi kan udah murtad kan, betul? Nah, Tadi kan dia ngarep Abi balik lagi, betul? Itu nggak bisa Bi, nggak bisa. Nggak Soalnya bisa. nabinya bilang, apa kata nabinya? Nih, barang siapa, nih Rasulullah bersabda, barang siapa mengganti agamanya murtad maka penggal lehernya. Walau alam, menurut kami ketahui bahwa makna sabda Nabi, barang siapa mengganti agamanya penggal lehernya, yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam agama selainnya seperti zindik dan yang semisalnya. Jika mereka menampakkan diri mereka, maka mereka boleh dibunuh dan tidak perlu diminta untuk tobat. Nggak bisa, nggak usah, nggak bisa, tetap dibunuh. Oh, Jangan ya, percuma, nggak boleh, tetap dibunuh. nggak boleh. Karena apa Bi? Tobatnya tidak diakui. Wah, nggak diboleh sama kanjeng. Nggak boleh sama kanjeng. Jangan Bi. Wih, gila toleransi banget guys. Jangan ya Rahmatan Dek lil ya, alamin. jangan. Nggak boleh Bi. Ya udah, saya nggak jadi pulang ke Ya udah, gini. Karena yang pertanyaan tadi kan pertanyaan awal saya kan alasannya apa yang bisa buat Bapak yakin sehingga pindah ke agama Kristen. Tapi kalau Bapak nggak jawab ya udah saya turun lagi nih karena tadi saya masuk ke sini hanya tanya itu aja sih Pak. Oh gitu. Tapi yang jelas Singkat aja Pak, jawabnya singkat aja. Bapak. Pokoknya jadi orang Kristen tuh enak. Enaknya itu hanya 20%. Tetapi 80%-nya itu enak sekali. Oh gitu ya. Jadi itu jawabannya Pak. Ngomong apa sih? Oh, ya. Oke, jangan Oke, ganti makasih ya, ya. jangan ganti agama ya Dek ya. Nggak diboleh makasih. kanjeng. Dadah. Jangan ya Bi ya. Udah baca kan? Jawabannya singkat aja. Giliran dia ditanya, ya nggak bisa gitu. Tadi Abi minta hadis apa Bi? Tadi Nabi menggauli Aisyah 9 tahun. Udah sering lah, udah sering. 4738. Ya, dia udah mau muntah itu, udah muntah darah, udahlah. Iya, tapi ya biarin gitu. Tapi pertanyaannya itu menjebak sekali. Jadi kalau saya kemana, misalnya saya ke Malaysia, di Malaysia kan nggak bisa menginjil, nggak boleh kita menginjil. Tapi saya menggunakan bahasa-bahasa plesetan kayak begitu. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun, kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat nggak dengan laki-laki itu? Wah, dia sudah tahu arah jawabannya pertanyaan itu gitu. Akhirnya ngeles semua gitu. Saya sering menggunakan kata-kata itu. Woi, selamat siang. Nah, Ini kalau berisik Pak Saifuddin. pasti Islam ini. Tebakan saya. Niru nabinya banget ya, nggak sopan, kayak penjahat. Tuh, hidung kucingnya aja tauhid tuh. Satu ya. ayo nanya apa? Pra, bandingku diterima, Pra. Bandingmu gak diterima kan, Pra? Hehehe. Gak diterima aku. Aku diterima, weh. Ini tobatnya nggak diterima kayak tadi kalau murtad.
Selamat siang, Bapak Iksan. Ya, selamat siang. Kristen atau Islam, Pak? Islam. Ah, mantap. Ini kita pertemukan lagi ya, Iksan Mokoginta sama Abi Saifuddin. Ya, bagaimana Insan? Silakan. Iksan. Iya, Pak. Silakan Pak Iksan. Apa arti namamu itu? Ihsan itu apa artinya? Ya, saya nggak tahu, Pak. Makanya aku naik di atas ini mau bertanya, Pak. Bukan arti nama Ihsan itu apa? Saya nggak tahu, Pak, artinya. Dengar Abi, baik-baik. Jangan gitu, Abi. Jangan ajari Enggak, Iksan saya mau berenang. bertanya, Pak. Nah, Makanya mau saya naik di atas mau ini. menjelaskan arti nama kamu itu. Supaya jangan seperti orang Arab di Arab dikasih nama pecel lele, sampai di Bapak. Indonesia digebukin. Bapak, saya mau nanya, Pak, itu makanya naik aku di atas nih, bukan itu mau naik ini menjelaskan nama aku. Kan udah ku jawab, nggak tahu aku. Nah iya, makanya saya mau jelasin. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Bapak agamanya apa? Nggak usah nanya agama-agama. Enggak, Pak, makanya aku naik di atas sini, Pak. Ada mau kutanya, Pak. Oke, silakan. Boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Nah, tua bangka. ini kan aku dulu ini kan, Pak. Dulu ini kan Kristen, Pak. Jadi saya mualaf sekarang. Saya mualaf, saya udah Islam. Jadi karena saya udah Islam, udah mempelajari Al-Quran. Jadi karena udah saya mempelajari Al-Quran, Pak, makanya aku kepingin mau balik Kristen lagi. Makanya aku mau di atas ini, Pak. Saya mau balik Kristen lagi. Bagus. Itu maksud saya. Bapak kok langsung nyambung, macam udah pernah naik lah aku di atas ini. Padahal aku baru naik di atas ini. Bagus. Yang aku tanya, yang saya tanya, Pak. Apa Tuhan Kristen kita Kristen itu karena saya ini udah pernah tinggalkan dia atau udah pernah ucap dia, apa masih diterima saya kalau mau balik lagi, Pak? Masih bisa diterima. Petrus bertanya kepada Kristus, berapa kalikah saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya? 7 kalikah? Tuhan Yesus bilang, bukan. 70 kali, 70 kali. Jadi dosa apapun Anda dihapuskan, terima Yesus Kristus dan dibaptis. Bukakan saya 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. Bacakan. 2 Yohanes 1 ayat 9. Oke, biar aku baca aja. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi Anda harus kembali lagi dan tinggal di dalam Yesus Kristus, Anda akan diampuni. Dan Anda akan mengalami pertobatan dan kehidupan yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, perjanjian yang baru. Tetapi kalau Anda tetap berada di situ, maka Anda kena kutuk. Dikutuk oleh Allah. Orang Kristen yang masuk agama Islam itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ke-5 ayat 47. Bantuin saya bacakan surat ke-5 ayat 47. Surah 5 Saya dulu guru Al-Quran, Pak Ihsan. 47 ya, Bi? Jadi kalau Oke, saya bacakan.
Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam dikutuk oleh Allah sebagai orang fasik, orang busuk hati, mentalitasnya busuk, dan nggak akan ada orang Kristen masuk Islam itu bahagia, nggak akan ada, bagaimanapun. Ya saya mau kasih ayat. Jadi saya dari kecil Pak belum pernah dibaptis. Jadi kalau saya mau balik Kristen lagi memang harus dibaptis Pak Harus atau dibaptis, harus dibaptis. Oke, tak izin misalnya Tuhan, puji Tuhan. Pergi ke tempat yang terdekat dari gerejamu, dari tempat tinggalmu, atau kalau malu cari tempat yang jauh, datang dan mengaku, saya sudah ketemu si ini, saya mau kembali lagi kepada Kristus. Maka dikatakan, wahai orang murtad yang telah meninggalkan terlampau jauh dosamu itu, kembalilah wahai perempuan murtad. Kamu akan ditolong, dibantu, akan dijaga. Engkau akan mengalami perubahan yang luar biasa, kehidupan yang baru, cinta mula-mula yang baru. Nggak tahu masalahmu apa, pokoknya kembalilah. Hidup hanya sebentar. Insya Allah Pak, insya Allah Pak. Oke, angkat tangan sekarang. Iya, Pak. Saya doa. Bapak Surgawi, terima kasih seorang jiwa datang kepada Engkau, dan biarlah Engkau menolong membantunya. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku datang kepada Engkau. aku datang kepada Engkau. Aku mengaku dosaku. Aku mengaku dosaku. Ampunilah saya. Ampunilah saya. Ingat semua dosamu selama ini diampuni. Ingat hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Ingat semuanya. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadilah penolongku Jadilah penolongku dan membantu segala kehidupanku. dan membantu segala kehidupanku. Keluarga, anak, istri, Engkau bantu hambamu. Keluarga, anak istri Engkau bantu hamba anak-anakmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Malaikat bersorak-sorai untuk saudara kita. Iya, saya mau kasih ayat boleh, Prof Meta? Boleh. Tentang Boleh, murtad. silakan. Iya, Agatha izin Praku. Iya, ini penting buat Bro Pak Iksan ya. Iya Pak. Izin besarin, Pra. Udah. Oke, ini tentang murtad, Bro ya. Ini kita baca dari ayat 1 ya. Bro Iksan perhatikan baik-baik. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Perhatikan. Sebab mereka Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.